juga, selain dari itu ada perusahaan-perusahaan asing juga. Masyarakat Dayak terjajah, terus kedua tertindas, begitu ya. Dan ketiga terjadi juga kericuhan di sana dengan perusahaan-perusahaan hadir. Hanya memang ya masalah untuk jin buang anak bukan tempatnya di sana. Ya, itu harus kita pahami. Nanti itu akan kita termasuk bukan hanya monyet itu kan mungkin salah kata lah. Bahwa di sana banyak semua suku, bukan suku Dayak. Kita toleransi kita cukup bagus. Antara suku, antara agama kita tidak membedakan. Ya, berarti yang dituduhkan oleh JPU itu tidak ada sama sekali yang dipermasalahkan oleh saudara kita dari Kalimantan ini. Hanya jin buang anak saja, cuma satu saja ini. Begitu. Sampaikan kawan-kawan Kalimantan, jangan sampai tolong disampaikan teman-teman Kalimantan jangan sampai salah paham. Sama sekali tidak ada niatan. Kita sama-sama bangsa ini kan untuk kita ciptakan keamanan, kedamaian kan gitu ya. Tidak ingin di sana itu diambil oligarki, rakyat dikasih sedikit. Tapi yang banyak dapat oligarki. Ada Luhut, Pak Luhut datangnya itu, ada Pak Hasim Jayadi Kusumo dan yang lain, ada semua itu. Nah kalau mereka dapat banyak, terus rakyat dikasih sedikit. Dan kebetulan itu juga, selain dari itu ada perusahaan-perusahaan asing juga. Masyarakat Dayak terjajah, terus kedua tertindas, begitu ya. Dan ketiga terjadi juga kericuhan di sana dengan perusahaan-perusahaan hadir. Hanya memang ya masalah untuk jin buang anak bukan tempatnya di sana. Ya, itu harus kita pahami. Nanti itu akan kita termasuk bukan hanya monyet itu kan mungkin salah kata lah. Bahwa di sana banyak semua suku, bukan suku Dayak. Kita toleransi kita cukup bagus. Antara suku, antara agama kita tidak membedakan. Ya, berarti yang dituduhkan oleh JPU itu tidak ada sama sekali yang dipermasalahkan oleh saudara kita dari Kalimantan ini. Hanya jin buang anak saja, cuma satu saja ini. Begitu Abang ya? Ya, tapi maksudnya ya bukan Kalimantan bukan tempat jin buang anak. Itu ya. Pertama, kedua bukan hanya monyet. Nah, kalau hanya manusia Kalimantan. Kalau Bang Edi hanya satu jin buang anak saja. Ya, tapi kalau monyet nggak ada. Ya, kalau ajamkan itu lain hanya lagi. Monyet. Oh enggak, kalau lain itu lagi. ya itu lain lagi. Tapi nanti ya dengan kecintaan Bang Edi, kuasa hukum akan dijelaskan jin buang anak nanti itu makna yang sebenarnya bagaimana, dan itu nanti bentuk adalah perlindungan kepada saudara-saudara kita di Kalimantan. Apakah seperti itu? Kita tunggu pada nanti kita ikut pengadilan proses pengadilan. Kita tetap hargai pengadilan ya. Tapi kalau dikomunikasikan, dipertemukan dengan Bang Edi, saya pikir dimaafkan Bang Edi oleh beliau, baik sekali ya. Kok langsung ditangkap, coba. Kebetulan beliau biro hukum kami Pak di Majelis Adat Dayak Nasional. Gitu ya. Di Majelis Adat Dayak Nasional ini lembaga terbesar suku Dayak. Ya, begitu. Kita ikut pokoknya kita ciptakan persidangan adil, damai, tentram, kan begitu ya. Dan jangan sampai kami dihalang-halangi itu untuk membongkar yang sebenarnya. Ya, pada prinsipnya kita sayang dengan suku yang ada di sana. Kita mendengar begitu banyak kejadian-kejadian yang ada di Kalimantan ya, dengan adanya IKN ini banyak tanah yang belum diselesaikan dan lain sebagainya. Ya, masyarakat jadi seolah terpinggirkan, tidak diajak komunikasi semua. Nah, ini sebetulnya bahasa Bang Edi, tempat jin buang anak, sebetulnya saya Betawi asli. Ya, saya Betawi asli, ada daerah dulu tahun 80-90 Jagakarsa namanya. Saya di Kemang. Itu kalau kita mau pindah ke sana, jangan pindah ke sana. Tempat jin buang anak. Kenapa? Sepi. Masih sepi, masih nggak ada orang. Kadang-kadang kalau malam banyak begal, garong dan lain sebagainya. Itu ungkapan sebetulnya. Ungkapan dari zaman dulu, dari kita kecil nih. Nah, tiba-tiba ini ada permasalahan seperti ini. Itu bahasa yang kalau kita di sini nih, jangan, apalagi Senen nih, ya.
Dulu saya punya kelurahan namanya Bangka. Bangka itu asal dari kata bangke. Bangka itu. Bangka. Dulu asal kata bangke. Apa kena bangke? Orang habis dipotong dibuang. Orang habis dipotong dibuang. Zaman Memang begitu. harusnya ajamkan yang masuk. Nah, makanya. Jadi jadi pada intinya ya kita jaga ini persaudaraan, ya kita jaga persatuan kesatuan. Intinya ambil hikmahnya. Kenapa? Kita mendengar tuh banyak saudara-saudara kita yang di sana yang terpinggirkan, yang hak-haknya tidak diberikan dan lain sebagainya. Ini ya Allah mungkin gitu. Kita ini dikuatkan dengan Bhinneka Tunggal Ika kan gitu. Betul. Bukan buat kepentingan mohon maaf oligarki, bukan kepentingan tenaga kerja asing dan lain sebagainya. Ya kita kan berharap benar-benar Indonesia ini kan kaya nih. Indonesia kaya luar biasa, apalagi Kalimantan dengan hutannya luar biasa. Itu kalau dieksplor dengan kita luar biasa. Kekayaan kita itu. Itulah kita bersatu bersama. Ya, sama-sama kita bersatu jaga kultur NKRI. Mudah-mudahan semuanya ini rapi. Terima kasih banyak. Saya ini sama teman-teman saya ingin foto jadi lambang persatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah persidangan ya Bang Edi Mulyadi wartawan FNN yang kedua baru saja selesai. Ya, yakni jawaban dari JPU terhadap eksepsi dari kuasa hukum Bang Edi Mulyadi. Nah, kita tadi mendengar ya bahwa jawaban-jawabannya itu sangat sumir sekali. Oleh karena itu sekali lagi kami ingatkan kepada Majelis Hakim yang mulia, yang terhormat, ya untuk menolak dari jawaban eksepsi JPU sehingga Bang Edi Mulyadi ini segera dibebaskan tanpa syarat. Ya, hal ini benar-benar menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Ya, oleh karena itu ya saya berharap ya memiliki hati nurani Bapak Majelis Hakim ini, memiliki moral, memiliki akhlak dan benar-benar ingin menegakkan keadilan di tengah-tengah situasi peradilan ini kurang dipercaya oleh rakyat Indonesia. Ya, di tengah-tengah ya Kapolri juga miris karena kepolisian itu ya di dalam media sosial itu ya ada keluhan dari masyarakat, yakni masyarakat itu jijik ketika melihat anggota kepolisian. Maka Bapak Kapolri juga merasa juga risih kalau terus menerus ini terjadi, maka membenahi diri untuk dilakukan ya pembenahan di dalam institusi kepolisian. Ternyata juga masih muncul juga jangan lapor polisi. Percuma lapor polisi. Bagaimana dengan kehakiman? Seperti yang pernah kami sampaikan, menurut data ICW sampai tahun 2019 ada sekitar 20 hakim yang tertangkap karena dia terlibat dalam tindak korupsi dan jual beli kasus. Bagaimana dengan kejaksaan? Hampir sama. Ini sangat miris sekali. Maka ya pengadilan terhadap Bang Edi Mulyadi wartawan FNN ini harus benar-benar ya tidak boleh terjadi tekanan politik, tidak boleh terjadi pengadilan politik, tidak boleh terjadi ada tekanan politik dari rezim Jokowi. Ini yang disampaikan berkali-kali oleh kuasa hukum Bang Edi Mulyadi. Nah, nyambung tadi dengan kondisi dari institusi ya kehakiman, dari juga kejaksaan. Kalau ini benar-benar tidak tepat dan tidak adil terhadap Bang Edi Mulyadi, maka ini akan mencoreng dan menjatuhkan marwah dari institusi kehakiman dan juga kejaksaan. Yang kedua, tadi sudah sangat jelas ya jawaban dari ya JPU tadi itu sangat sumir sekali. Ya, jawaban tentang misalnya adalah Bang Edi tadi berkali-kali ya ditegaskan oleh JPU ya tidak termasuk beliau ini wartawan.
Padahal Bang Edi berkali-kali menunjukkan kartu wartawan PWI, kartu wartawan PWI. Sama sekali tidak ada bukti yang jelas. Seharusnya kalau jelas, ya PWI ini sudah diakui sebagai lembaga wartawan dan Bang Edi itu menjadi anggota. Seandainya ya JPU ini sungguh-sungguh mampu menemukan bukti bahwa Bang Edi ini ada surat dipecat oleh PWI atau ada surat yang dikeluarkan oleh PWI tidak menjadi anggota PWI, itu baru alasan dari JPU ini sangat kuat sekali. Yang terakhir, saya mohon kepada para ulama, para habaib, para tokoh dan kaum muslimin, rakyat di seluruh Indonesia, mari kita kawal Bang Edi Mulyadi ini, ya wartawan FNN ini agar mendapatkan keadilan dan diputus bebas. Dan mari kita bela dan terus-menerus untuk kita cermati, ya, karena ini adalah sidang terbuka. Dan yang disampaikan oleh Bang Edi Mulyadi ini semata-mata adalah untuk kecintaan kepada negeri kita, kecintaan kepada rakyat Kalimantan, tidak ada yang lain. Dan yang disampaikan semata-mata amar ma'ruf nahi mungkar. Dan amar ma'ruf nahi mungkar inilah yang diperintahkan. Amar ma'ruf inilah yang menjadikan negara kita ini akan dinaungi rahmat oleh Allah SWT. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ar-rahmah yakni jalbul manafi' wa daf'ul mafasid. Terwujudnya kebaikan dan akan hilangnya segala kerusakan. Dan ini satu-satunya hanya bisa dilakukan ya dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan kepada rakyat Indonesia dan kaum muslimin, para ulama dan para habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menghadiri sidang Bang Edi Mulyadi Selasa 31 Mei 2022. Ya, dalam jawaban dari eksepsi Bang Edi tadi, jelas jaksa ini melakukan satu bantahan yang sumir. Yang tadi sudah dikatakan oleh Ustadz Irwan bahwa beliau ini bukan seorang wartawan, padahal jelas beliau ini seorang wartawan. Bahkan sebelum menjadi aktivis Muslim, beliau adalah seorang jurnalistik. Yang kedua, ini satu kejadian atau peristiwa karena datang juga hadir tadi dari saudara-saudara kita dari Kalimantan Barat, dari suku Dayak. Ya, dan dia mengatakan bahwa kita memang di sana terzolimi tanda kutip, ya, mereka banyak yang tidak diberikan hak-haknya. Artinya dengan adanya IKN ini masih banyak terjadi permasalahan-permasalahan yang ada. Ya, dan tadi kita katakan kepada kawan-kawan di Dayak, kalau bahasa jin buang anak itu bahasa lama. Ya, yang sudah kita katakan, sering kita ungkapkan bahwa dulu orang tua kita, ya, kalau berbicara masalah tempat yang kosong, tempat yang sepi, tempat yang tidak ada penduduk dan lain sebagainya, itu dikatakan tempat jin buang anak. Kenapa? Karena sepi dan lain sebagainya. Dan ini menjadi tuntutan luar biasa dari jaksa. Sekali lagi, saya hanya berpesan kepada jaksa, kepada hakim, pakailah hati nurani, ya, pakailah hati yang bersih, dan ingat segala sesuatu bentuk keputusan-keputusan yang Anda lakukan ketika melakukan kezaliman, ingat masih ada pengadilan akhir. Masih ada pengadilan yang lebih adil. Ya, ingat surah Yasin ayat 65, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang Allah katakan, pada hari itu akan aku kunci mulut-mulut kalian. Ya, akan aku keluhkan daripada lidah-lidah kalian. Saat itu, hari itu, mulut kita dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di dunia pandai memutarbalikan fakta, yang di dunia pandai memutarbalikan fakta dan pandai bersilat lidah, maka nanti di akhirat mulut kita akan dikunci dan akan berkata tangan kalian dan akan menjadi saksi kaki kalian. Ingat ya, apapun yang kalian lakukan ketika ada di hati kalian ingin menzolimi saudara sendiri, maka akan ada pengadilan akhir. Maka dari itu kepada jaksa dan hakim, lakukanlah perbuatan-perbuatan yang adil. Ya, karena bagaimanapun juga di pundak kalian inilah
rasa keadilan ini dituntut oleh masyarakat, dituntut oleh rakyat, dan juga nanti insya Allah akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian tidak adil, maka kalian akan merasakan bagaimana azab Allah teramat pedih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.